Kembali lagi di Islam Itu Indah. Nah, sebelum kita lanjutkan kembali tausiahnya, kita dengarkan dulu penjelasan Ustadz Syam mengenai tata cara gerakan sholat yang benar dalam segmen Mengenal Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, alhamdulillah. Kali ini kita akan membahas tentang mengenal Islam, bagaimana itu sholat, gerakan sholat, dan apa itu sholat. Sholat di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surah Al-An'am ayat 162. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Bagaimana sih cara mendapatkan salat yang khusyuk? Salah satunya dengan melakukan gerakannya dengan tertib, dengan baik, benar, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kita akan bahas tentang gerakan salat lebih dalam lagi dalam mengenal Islam. Alhamdulillah. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kita dalam sabdanya, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Mulai dari berdirinya sampai dengan memberi salam, Rasulullah sudah mencontohkan semuanya. Marilah kita lihat beberapa tata cara salat. Ketika seseorang memulai salatnya, syarat yang pertama adalah beliau harus menghadap ke kiblat dan berniat. Menghadap ke kiblat menutup aurat Allah. Posisi tangan adalah berada di sebelah telinga dan di atas pundak. Allahu Akbar. Ketika salah seorang di antara kita datang dan memulai salatnya sedangkan dia tidak melakukan takbiratul ihram, maka dianggap bahwasanya dia menghilangkan salah satu rukun salat. Kemudian dilanjutkan dengan berdiri. Ketika kita berdiri, sahabat Anas radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ketika aku salat, apa yang harus aku lihat? Kemana pandanganku?" Maka Rasulullah menjawab, "Ketika kamu salat, maka maudhi'i sujud. Maka lihatlah ke pandangan sujudmu." Tidak seperti yang dilakukan dengan jamaah yang satu ini. Terkadang kita kalau sholat, mata kita kemana-mana. Itu akan mengganggu konsentrasi. Kemudian dilakukan gerakan ruku. Rasulullah SAW mengajarkan kita dalam sebuah riwayat bahwasanya ukuran ruku dari seseorang adalah ketika rukunya sejajar. Diibaratkan apabila ditaruh air segelas, airnya tidak akan tumpah. Sejajar. Maka dilanjutkan dengan gerakan i'tidal. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Dilanjutkan dengan gerakan sujud. Bagaimanakah Rasulullah SAW mengajarkan kita dalam bersujud dalam sholat kita? Bagi laki-laki adalah merenggangkan tangannya. Sedangkan perbedaan laki-laki dan perempuan biasanya lebih merapatkan. Laki-laki lebih direnggangkan. Ada di antara kesalahan-kesalahan kita ketika melakukan sujud, seperti yang dilakukan dengan jamaah yang satu ini. Posisi siku tidak boleh menyentuh lantai. Sujud yang benar adalah ketika telapak tangan menyentuh lantai, kedua lutut menyentuh lantai, jari-jari kaki menyentuh lantai, dahi menyentuh lantai, hidung menyentuh lantai. Selebihnya tidak boleh menyentuh lantai. Kemudian dilanjutkan dengan duduk di antara dua sujud. Tidak ada perbedaan di antara duduk di antara dua sujud dan duduk tasyahud awal. Ada sebagian jamaah yang melakukan kesalahan ketika melakukan duduk tasyahud awal atau tahiyat awal dengan cara seperti ini. Ini adalah hal yang terlarang. Sedangkan yang benar adalah duduk tasyahud awal melakukan gerakan seperti ini. Kemudian duduk tahiyat akhir. Bagaimana sih duduk tahiyat akhir yang sebenarnya? Duduk tahiyat akhir adalah dengan mengeluarkan kaki di sebelah kanan. Kaki kiri berada di luar, kaki sebelah kanan. Dan kaki kanan berdiri.
Ketika tasyahud akhir, kita membaca at-tahiyatul mubarakatuh, salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahis salihin. Ketika membaca asyhadu alla ilaha illallah, barulah jari telunjuk kita diangkat. Ketika sudah sampai akhir, fil alamina innaka hamidum majid, usahakan ketika memberi salam, kepala kita lebih condong ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi. Demikianlah tata gerakan salat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berusaha memenuhi syarat-syarat sahnya salat, akan tetapi terima atau tidak diterimanya adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kita, maka orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Salah satu hal yang dapat membuat kita menjadi khusyuk adalah ketika kita menjaga gerakan-gerakan kita tetap rapi, tetap tertib, tetap niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah! Al-Jamaah! Alhamdulillah, kembali lagi di Islam itu Indah. Masih di tema kita hari ini adalah benar tapi gak benar. Tadi Pak Ustadz Maulana sudah menjelaskan tentang bagaimana seharusnya kita bisa menasihati orang. Kalau sampai kita juga tidak memberikan kebaikan juga salah. Tapi tadi disampaikan juga bagaimana caranya. Caranya adalah salah satunya dengan bercermin terlebih dahulu. Apakah kita sudah baik, apakah kita melakukan apa yang kita perintah kepada orang lain. Dan baiknya adalah kita memerintah kepada orang lain apa yang kita lakukan. Satu tangan menunjuk ke depan, tiga tangan menunjuk ke kita sendiri. Masya Allah nih. Nah, sebelum kita nanti mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Syam, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam. Adalah surat Al-Baqarah. Buat yang di rumah, boleh dibuka Al-Qurannya di surat Al-Baqarah ayat 44. Kalau gitu langsung saja kita kasih kesempatan waktunya Ustadz Syam, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Surah Al-Baqarah ayat 44. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Allah berbicara dengan ulamanya kaum Bani Israel. Ulamanya yang diajak bicara sama Allah. Atamuruna nasa bil birri, wahai kalian para ulamanya Bani Israel, para rahibnya, mengapa kalian perintahkan manusia bil birri untuk mengerjakan kebaikan? Al birri bukan hanya kebaikan artinya, tapi juga keselamatan. Artinya apa? Mengapa kau suruh orang lain selamat, tapi kau tidak selamatkan dirimu sendiri? Para ulama ditanya sama Allah, ulamanya Bani Israel. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Kau lupakan dirimu sendiri. Kau sibuk ceramahi orang di luar tapi anakmu tidak sholat. Kau sibuk ceramahi istrinya orang pakai hijab tapi istrimu tidak pakai hijab.
Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Kata Allah, apakah kalian tidak berakal? Apakah kalian tidak berakal? Ini satu surah saja ini. Surah Al-Baqarah, satu ayat saja. Sudah sangat mengancam. Ayat yang paling ditakuti para ustadz. Ayat yang paling ditakuti para ulama. Di mana lagi ada ayat yang seperti ini? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Surah Shaf. Apa kata Allah? Wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Kabura maqatan indallahi. Sangat besar amarahnya Allah bagi orang-orang yang berkata tapi tidak melakukannya. Astagfirullahaladzim. Ayat ini adalah salah satu yang paling ditakuti oleh para ulama. Tapi jangan sampai ayat ini menghalangi kita untuk balighu anni walau ayah. Pak Ustadz, saya itu sering posting di Instagram untuk ngingetin teman-teman saya sholat. Tapi teman-teman saya komentarnya, sok suci lu, sok bener lu. Apakah saya salah untuk mengingatkan? Bukannya orang Islam itu harus saling mengingatkan. Betul. Jangan sampai terhalangi untuk saling mengingatkan. Kewajiban kita untuk saling mengingatkan, tapi juga kewajiban kita untuk melakukannya. Sambil kita mengingatkan orang yang saling mengingatkan, kita mengingatkan teman kita, otomatis kita ingatkan diri kita sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Lalu tergolong apakah manusia yang cuma mengingatkan saja tapi dia tidak melakukannya? Dan apa bahayanya bagi orang yang begini? Bahaya kira-kira, Bu? Bahaya kira-kira. Ada orang yang menghalangi kita, jangan ke situ, ada lubang. Tapi dia yang pergi ke situ, loncat ke lubang itu. Bahaya, itu bunuh diri namanya. Makanya Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Asy-Syuraim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Sudais. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Mahir Al-Mu'ayqali. Al-Huzaifi. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Al-Huzaifi, Imam Madinah. Muhammad Ayyub yang baru meninggal. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Nah, pemirsa, Islam itu indah. Berkali-kali Ustadz Syam membacakan ayat yang menggambarkan kemurkaan Allah terhadap manusia yang hanya menasihati tanpa menjalankan apa yang dinasihatkannya. Lalu tergolong manusia apakah yang suka menasihati tapi tidak melakukannya? Dan apa bahayanya bagi orang-orang seperti itu? Mari kita simak bersama. Termasuk golongan apa orang-orang yang mengingatkan tapi tidak melakukannya sendiri? Termasuk orang munafik. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah tidak pernah marah. Di dalam Al-Quran mau cari kalimat Allah marah, Allah tidak pernah marah dalam Al-Quran kecuali dalam ayat ini. Di dalam Al-Quran Allah cuma dikatakan Allah tidak suka orang-orang yang tidak sholat. Allah tidak suka orang-orang yang berbuat kerusakan. Tapi untuk ayat ini bukan lagi tidak suka, tapi kabura maqtan. Allah sangat marah terhadap orang-orang yang mengingatkan tapi dia sendiri tidak melakukan. Oi, pergi ke sholat. Pergi jauh sana, ngana sholat. Apa gimana? Ngana pi sholat jauh sana. Pi sambayan jauh kuat. Nah gitu ya. Pi sambayan jauh kuat.
terus mamanya di rumah pegang remote TV. Mengaji jo kuat, mengaji jo. Mamanya tidak pernah mengaji, bapaknya tidak pernah mengaji, anaknya disuruh pergi sekolah, bapaknya tidak mengaji di rumah. Kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Bukan hanya ustadz, kita bisa saling mengingatkan lewat media sosial, lewat sharing dengan teman-teman. Kita saling mengingatkan. Jangan sampai karena ayat ini kita tidak mau lagi mengingatkan. Bukan, seseorang yang dihukum, seorang dihukum nanti di akhirat. Lihat bahayanya ya. Bahayanya orang-orang yang mengingatkan tapi dia sendiri tidak diingatkan. Apa tadi? Termasuk orang yang munafik. Apa hukumannya orang munafik? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Tahu wajan Bu, panci wajan? Ini bayangkan wajan itu neraka. Orang-orang yang berdosa di atasnya itu wajan, digoreng di atas itu. Tapi orang-orang munafik di bawahnya itu wajan. Siksaan yang paling berat adalah bagi orang-orang yang munafik. Kemudian termasuk orang-orang apa lagi? Termasuk tadi yang diingatkan sama Allah, disamakan dengan ulama-ulama Bani Israel yang mengingatkan tapi dia sendiri tidak melakukan. Astagfirullahaladzim. Sama-sama kita beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Dan ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi diperlihatkan ada orang yang diserupakan seperti keledai yang berputar, terikat dan berputar. Nabi bertanya sama mereka Jibril, siapa itu? Itulah para pendakwah yang pintar menyampaikan tapi tidak melakukannya. Dan Nabi juga melihat ada orang di neraka yang menggunting bibirnya. Bibirnya digunting, bukan lidahnya yang digunting. Kalau lidah digunting, pembohong. Ini bibirnya yang digunting. Siapa itu yang menyerukan, melarang orang berbuat kerusakan, tapi sebenarnya dia sendiri. Inilah sebenarnya introspeksi diri kita para pendakwah. Jangan sampai nauzubillah summa nauzubillah, siksaannya bagi orang yang menyampaikan tapi tidak melakukannya, tergunting itu bibirnya. Di tengah-tengah tausiah, salah satu jamaah yang berprofesi sebagai kepala sekolah berbagi dengan Ustadz Maulana dalam memberikan contoh teladan bagi para murid untuk datang tepat waktu ketika masuk kelas. Iya, Ibu terima kasih. Nah ini jelas semuanya ya bahwa tadi bahayanya itu adalah sebagai orang-orang yang bisa menyampaikan tapi tidak melakukan. Itu berarti orang-orang yang nanti bahan bakarnya api neraka ya, orang-orang munafik, nauzubillah summa nauzubillah. Ini berarti lebih sadis lagi boleh dibilang ya, neraka di paling bawah, nauzubillah summa nauzubillah. Dan setelah ini akan ada tausiah dari Ustadz Maulana tentang bagaimana menahan diri untuk tidak hanya menasehati saja, tapi juga mencontohkan. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Ustadz, guru, tidak ada dosa kecil untuknya, semua dosa besar. Jadi kalau dia berbuat, semua dikategorikan dosa besar. Makanya hati-hati para ustadz. Kalau berbuat sesuatu, kamu akan dinilai dosamu dosa besar.